Rumah samping tol. Begitulah warga mengenal rumah yang sudah hampir 6 tahun dikosongkan ini, di mana pemilik sebelumnya merupakan salah satu pebisnis kaya yang tanpa alasan yang jelas menjual rumah tersebut hingga berpindah tangan ke pemilik kedua dan dibiarkan kosong. Tahun 98 lah, 99, kira-kira 5 tahun, 6 tahun ke belakang lah. Tadinya bos limbah itu yang punya ini. Tadinya tinggal sama keluarganya, berhubung usahanya lagi krisis gitu, lagi bangkrut, jadi dijual, dilempar rumahnya, dikosongin. Semenjak dibeli belum pernah ditempatin gitu. Sekilas, bak rumah kosong biasa namun ternyata terdapat segudang cerita mistis yang dituturkan warga sekitar. Berkaitan dengan peristiwa mengenaskan yang berasal dari tragedi kecelakaan yang kerap menewaskan beberapa pengendara yang melintas di jalur tol Karawang, Jakarta. Tabrakan bis, aduh sampai 1 bis itu. Warga baru zaman dulu, waktu pertama dibuka 1 jalur. Yang belum lama ini di bawah tol semua itu mobil berhenti dihajar. Kecelakaan yang kerap terjadi seakan tak hanya dari faktor kelalaian semata, melainkan adanya rumor bahwa hal tersebut disinyalir berkaitan dengan hal gaib, yang mana berasal dari area seberang yaitu hutan dan sumur dongkol. Dulunya pernah bekas kuburan, lagi bekas pemakaman umum orang sini kan, dulunya ini bekas kampung. Banyaknya korban yang tewas kerap diisukan menempati dan bersemayam di rumah yang kini dibiarkan kosong, hingga sebagian orang yang tidak bertanggung jawab kerap melakukan hal yang terlarang, meski harus berhadapan dengan resiko atas perbuatannya. Ya waktu zaman nomor itu kan dia nginfo, dia pas di dalam dibanting-banting. Tapi dia nggak berani tinggal di rumah ini, paling naruh sesajen doang, dia tinggalnya di rumah saya. Pada ngopi itu, gelasnya terbang sendiri gitu. Katanya di sininya nggak dikasih air katanya. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan lain mengapa rumah ini ditinggalkan? Serta apakah fenomena ganjil yang ada disebabkan oleh maraknya korban kecelakaan? Kayaknya rumahnya Kak Frisly yang memang sudah terbengkalai itu kurang lebih 5-6 tahun Kak Frisly. Oke. Dan kata warga sekitar sih memang pemiliknya itu orang kaya. Terus ditelantarin gitu aja rumahnya. Penelusuran pun kami mulai dengan melewati hutan di samping jalan tol yang mana merupakan satu-satunya akses menuju rumah tersebut. Coba boleh disenter ke arah sana? Ya. Oke, sebenarnya beda kekuasaan, beda mungkin ini di luar dari yang nanti akan kita bahas, tapi aku nggak ngerti ini akan ada kaitannya atau tidak. Yang jelas adalah gerombolan makhluk ini, yang kerbau hitam itu semuanya full hitam, bahkan matanya juga full hitam. Tapi berada di sini. Kak Frisly, sosok-sosok seperti ini tuh bisa diajak komunikasi nggak sih? Bisa kita tanya-tanya gitu? Aku malah dapat gambaran peristiwa. Arahnya itu adalah dari dalam hutan di dalam sana, Fasya. Biasanya mereka melintas, benar-benar melintas ke sini dan akan melintasi jalanan ini. Jadi jalan tol ini ya. Sebelum tadi kamu juga bilang sering terjadi kecelakaan. Iya. Kayaknya memang ini ada kaitannya sama pembuatan tol yang sepertinya kalau di zaman dulu terkenal dengan sesuatu yang harus ditumbalkan. Tapi mungkin yang ditumbalkan dari pembangunan ini hanya potongan kepala kerbau saja yang ditanam dan memang sudah didoakan. Jadi tandanya apabila ada sesuatu yang akan kejadian seperti kecelakaan yang tadi dimaksud, itu biasanya adalah orang, mungkin 1-2 orang atau bahkan pengemudinya langsung akan melihat seperti adanya sesuatu yang menyeberang. Tapi itu akan hitam. Jadi mereka berusaha untuk menghindari biasanya.
Meski belum sampai ke tempat tujuan, teka-teki dan tragedi kecelakaan yang terjadi sedikit berhasil dikuak Frisly. Yang mana para korban yang selamat kerap mengaku melihat sosok astral yang melintas dari arah hutan. Kalau yang selamat mah saya tanya ada yang nyebrang katanya. Jadi ngerem mendadak. Coba kita ngedeket ke arah situ kali ya. Soalnya itu lagi ada satu sosok lagi. Sini. Assalamualaikum, jangan pergi. Seakan berkaitan dengan sosok astral menyerupai kerbau hitam, Frisly kembali merasakan adanya sosok astral di balik rimbunnya pepohonan. Mau tahu sekarang, di pohon-pohon ini, saat ini bahkan di dua pohon yang sama, ini Fasya, Kanan kiri ini ya. sedang ada sosok tinggi banget. Dan ini kan juga posisinya dia kayak gerbang gini ya, nutup. Iya. Ini sosoknya tinggi banget, tapi sorry kamu boleh pegang. Aduh. Gak apa-apa, pegang apa-apa. aja batang pohonnya. Kamu bisa ngerasain ini batang kan? Iya. Tapi saat ini yang aku pegang, itu justru kaki dari si sosok yang besarnya sama seperti batang ini. Jadi kurus dan membuka lebar ke arah sini. Sebentar, ini kan sosok hitam besar kata Kak Frisly itu sosok yang memang biasa kita temui atau beda lagi? Enggak, biasanya memang kalau aku sering ketemu sosok yang kayak gini tuh, kalau misalnya memang pernah ada seperti bukit atau sesuatu yang dibelah. Jadi biasanya penunggu ini akan ada di sebelah sini dan akan ada di seberang. Oh, ada dua sosok. Iya, ini kayak pembuka gerbang. Ini di hutan Kujang itu dulu zaman dulunya namanya tempat itu Istana Muda ya, ada orang zaman dulu tinggi banget. Sebelum kita masuk ke dalam sana, kita harus ngelewatin sosok ini. Ini jujur aja, tinggi banget, bahkan aku nggak bisa ngelihat dari bagian pinggang ke atas. Oke, tapi ini sosok yang positif atau negatif Kak Frisly? Kalau menurut aku ya, ini negatif dan ini juga salah satu sosok yang seringkali seperti menutupi bagian kaca kendaraan. Jadi kalau misalnya ada yang kecelakaan pada pagi hari atau apa kayak peristiwa yang aku dapetin, ada satu mobil besar yang dia tuh ngeliat seperti kabut. Jadi jarak pandangnya tuh ketutup. Terus pas bener-bener sadar ternyata depannya tuh bener-bener mepet sama mobil. Pada saat dia membanting setir ternyata mobil yang di depan itu ikut ke bawah. Dan maaf tapi kondisinya itu mobilnya tuh udah kayak dari yang kayak gini jadi kayak gini Fasya. Karena memang kena ke beton juga dan menurutku itu seperti tabrakan beruntun yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang seperti ini.